Oke. Coba kamu mau nanya dulu nih. Seperti biasa. Kalau kakak tanya, apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Kak Shirley, tolong bantu dilihat adik-adik yang tidak menjawab. Biar tahu kemungkinan lagi nggak baik berarti. Biar kita tanya keadaannya. Oke. Oke, Yang belum Kak. hidupin videonya, mana ini? Ibel, Mark, Matthew, Sam, Bang Sam, ayo hidupin videonya. Apa kabar? Kakak Erstia Budi. Luar biasa Luar ya. biasa. Yes, yes, yes. Oke, masih ada yang belum kayaknya ya Kak Ser? Belum ada hidupkan kamera pun, Kak, masih ada. Waduh. Mana ini yang belum hidupin? Oh, Matthew. Tinggal Matthew kayaknya ya Kak. Iya, Kak. Matthew lagi ngapain ya ini? Halo Bang Matthew. Halo Bang Matthew. Wah, sepertinya mungkin lagi ke kamar mandi, Kak. Oke, Kakak ulang sekali lagi. Apa kabar Kakak Erstia Budi? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kok makin berkurang ya ngomong ini? Tadi rame kok, sekarang tinggal satu. Ulang lagi ya. Yang semangat lah adik-adik. Kita kan mau memuji Tuhan ini, oke? Kemarin baru Natal kan? Kita baru merayakan kelahiran Tuhan Yesus kan? Oke, ayo lebih semangat ya. Apa kabarnya Kakak Erstia Budi? Luar biasa. Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Terima kasih semuanya. Sebelum kita berdoa pembuka yang dibawakan oleh teman kita mau nyanyi sama-sama dulu. Boleh dibuka sharing kita, Kak, screen share-nya. Bertemu dalam kasihnya. Pasti pada tahu lagunya kan? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Kakak buka mute-nya. Matthew, boleh buka mute-nya, Dek? Kakak mau dengar suara Matthew lah dulu. Matthew, nyanyi bareng kakak yuk. Bang Aga aja deh, Bang Aga sama Kak Ibel. Yuk, dibuka mute-nya. Nyanyi sama-sama ya, kita ya. Yang lain juga tetap nyanyi, cuman kakak mau bareng-bareng sama Matthew sama, salah, sama Ibel sama Bang Aga. Oke, yuk kita mulai, Kak. Yang semangat ya, nyanyi adik-adik. Diperhatiin ya, Kak, share. Semangat nggak mereka ya? Belum ada musiknya, Kak. Oke, sudah, Kak. Sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oke, Bang, kita persilakan Abang Timo membawa doa. Teman-teman dan guru KKR, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, seluruh puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan dan juga kesehatan kepada kami sampai saat ini. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai proses ibadah kami, berkatilah kami supaya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru-guru KKR kami. Allah Bapa, ya Tuhan, hanya doa anak-Mu yang kurang sempurna, sempurnakanlah di kerajaan-Mu.
Amin. Amin. Karena jaringan Kak Septrinya lagi terkendala, kita nyanyi lagi yuk. Nyanyi lagu Tuhan Kau Gembala Kami. Kalau belum tahu lagunya, sama-sama kita pelajari sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama. Mari kita bersuka cita sebab Tuhan bersama dengan kita. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Bersama-sama. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tentang-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, Tuhan curahkanlah kasih dalam hati umat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Oh Tuhan. Oke. Kak Septri udah masuk, Kak. Oke, halo Kak. Maaf ya, tadi ada gangguan jaringan. Kita mau masuk lagu yang selanjutnya, Kak. Halo. Kita masuk lanjut selanjutnya, Kak. Ya, Kak. Oke. Raisa Davin nggak, Kak? Untuk dengar Davin boleh deh bareng Kakak. Suaranya kedengaran? Mute-nya dibuka, Dek. Nyanyi bersama Yesus. Halo, dengar nggak suara kakak? Halo adik-adik. Dengar, Kak, dengar. Suara Kakak di-unmute, Kak. Oke, Raisa Davin udah buka ya. Oke, yuk kita mulai ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, Kak. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang salah. Bersama Yesus untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Tabib yang ajaib, Dia yang menyembuhkan, Dia mengurus manusia. Dia raja segala raja. Ya, Kak kita ulangi sekali lagi kayaknya biar lebih seru. Ulangi sekali lagi ya Kak Ser. Yuk kita ulangi sama-sama ya. Kakak mau lihat mukanya. Menyanyikannya lebih semangat. Bersama
Yesus, lakukan perkara bersama Yesus. Tidak ada yang susah bersama Yesus. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan. Yesus, Dia menguruskan. Dia Raja segala raja. Oke, mau lihat mukanya lagi. Oke, kita lanjut lagi lagunya, Kak. Oh iya, sebelumnya Kakak mau tanya dulu. Pada tahu nggak hari ini tema kebaktian ibadah kita apa? Coba, siapa tahu? Michael tahu? Halo, Bang Mike. Bang Michael. Jadilah kehendak Tuhan, Kak. Oke. Ya, betul sekali. Jadilah kehendak Tuhan. Nah, kita mau nyanyi sama-sama sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak kita, Kak Iis. Kita nyanyi lagu Mau Ikut Yesus bersama-sama ya. Sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya menderita saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Oke, kami persilahkan sama kakak kami, Kak Is. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa untuk menyambut firman Tuhan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan Yesus, hari ini Tuhan telah memberikan kebaikan lagi kepada kami. Engkau membangunkan kami pada pagi hari ini dan memberikan kami kekuatan untuk bisa berkumpul lewat Zoom untuk berkebaktian bersama pada hari Minggu ini, Bapak. Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara di dalam kebaktian kami hari ini. Engkau yang ajari kami untuk bisa mengerti dan memahami firman yang Kau berikan. Turunkan Roh Kudus-Mu atas kami semua, agar firman yang kami dengar, kami baca, dan dapat kami pahami dan itu benar daripada Tuhan. Untuk teman-teman kami yang belum hadir, biarlah Tuhan yang mengetuk hati mereka sehingga mereka bisa berkumpul bersama kami lewat Zoom ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom, Kak. Shalom kakak abang semua. Hari ini kita akan mendengarkan sedikit cerita dari saya. Hanya Kak Shirley, bisa nggak saya dijadikan co-host? Dari Ami ya. Ya, saya dijadikan co-host. Ada 3 slide, hanya 3 slide. Jadi
Kalau 3 slide, saya pikir belum ngantuk lah untuk mendengarkannya ya. Oke. Biar di. Udah, Mi. Udah dibuat. Oke. Stop share dulu, Kak Ser. Oke. Yes. Ini dia. Oke, hari ini materi kita atau firman yang diberikan Tuhan itu adalah jadilah kehendak Tuhan dengan ayat yang diberikan Tuhan itu adalah dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ya kan? Dan kemudian dari Roma 1 ayat 1 sampai 7 gitu. Nah, tunggu sebentar, saya mau buat ini jadi ke atas dulu. Oke. Baik. Nah, teman-teman, hari ini firman Tuhan itu adalah jadilah kehendak-Mu Tuhan. Nah, kira-kira apa sih cerita kita hari ini? Nah, hari ini dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kita buka dulu Alkitabnya. Ini malam kita sudah dikasih Alkitab kecil. Ya, masing-masing sudah dibawa Alkitab kecil. Kalau yang nggak kelihatan Kak Alkitabnya, gitu kan ya. Ini Alkitab kecil di hari ini, apalagi Lukas dan cuman Roma. Jadi Alkitab kita ini ada di dalamnya. Coba kita buka. Ibu lagi buka ini. Lukas. Karena kan Lukas dan Roma itu perjanjian baru ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya, kita baca sama-sama. Nanti Bibi buka ini ayatnya ada berapa? Banyak ya. Baik. Bibi baca nanti ayat 1, nanti dilanjutkan oleh kita yang ada di Zoom ini di ayat 2. Begitu selanjutnya ya, sampai habis Lukasnya. Kita mulai. Oke. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Lanjut, Kakak Abang. Orang perawan yang bertunangan dengan orang bernama Yusuf. Dan dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Pelan-pelan aja bacanya, nggak pakai kejar setoran ya. Oke. Tunggu satu. Sebentar. Maria, saya Maria ya? Bukan. Tunggu sebentar. Inilah. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki dan hendaklah engkau Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, kerajaannya tidak akan berkesudahan.
Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Kudus atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Baik, kita lanjut ke Roma. Roma 1 ayat 1 sampai 7. Ya, udah dapat? Roma 1 ayat 1 sampai 7. Nanti abang-abang dan kakak-kakak coba membandingkan antara dua ayat yang diberikan ini, dua nats yang dikasih. Dan kita membandingkan apa sih persamaannya ya. Oke. Yang pertama seperti yang tadi ya, kita ganti-gantian. Dimulai dari Bibi. Salam dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil Itu Telah dijanjikannya sebelumnya dalam Perkataan nabi-nabinya dalam kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dan menurut Roh Kudus, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang yang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Oke. Terima kasih untuk pembacaan kita bersama. Nah, dari pembacaan yang pertama, kita itu membaca tentang kisah dari Maria. Ya, kalau sebenarnya kalau dipikir-pikir, karena tadi semalam juga kita Natalan ceritanya tentang Maria ya kan. Ada yang jadi orang Majus, ada yang jadi pemilik penginapan ya kan. Harusnya hafal ya, sudah hafal. Harusnya kalau ada Bang Rafael nggak di sini. Bang Rafael dia tahu apa kan dia jadi malaikat itu sekalian sama Bang Tian ya kan. Harusnya tahu dong dia apa sih katanya gitu ya. Jadi ada yang jadi pemilik penginapan, ada yang jadi Marianya gitu. Nah, adik-adik yang mau dilihat ini adalah sebenarnya pada hari ini adalah jadilah kehendakmu, itu tema kita. Nah, kita akan melihat tokoh-tokoh yang ada di dalam. Nama-nama yang di dalamnya. Tokoh yang pertama itu adalah Maria. Nah, Maria itu adalah siapa Maria itu, Ibel? Mana ini Queen Maribel? Maria itu adalah Ibu Yesus. Oh, Ibu Yesus. Oke. Ibu Yesus. Nah, pada saat malaikat itu datang, diperintahkan oleh Tuhan kepada Maria, kondisi Maria itu adalah belum menikah, ya kan?
belum menikah dengan Yusuf. Kemudian dia itu masih muda. Ya, namanya kalau dulu nggak kayak sekarang. Orang menikah itu umur 30, umur 25 gitu. Dulu orang menikah itu umur 17. Tamat SMA ya kayak kalian nanti misalnya tamat SMA married gitu 17, 18 tuh udah married gitu di bawah 20. Nah, apa kondisi seperti apa sih kalau orang-orang muda gitu? Orang-orang muda itu kan panikan. Maunya eksis kan gitu. Maunya eksis, kemudian labil, tukang marah, sedang mencari jati diri. Nah, disuruh dong Maria, kamu tuh mau kasih karunia sama Tuhan, kamu akan mengandung. Lah, aku nggak punya suami Tuhan, kok disuruh mengandung kan gitu ya. Terus kemudian, ya tapi Tuhan memerintahkan kamu untuk mengandung anakku kata Tuhan. Jadi kemudian Maria itu adalah sosok miskin. Sosok miskin. Dia nggak punya banyak uang. Maka kemudian dia menikah pun dengan tukang kayu. Kan gitu ya. Yusuf itu kan tukang kayu, bukan raja. Jadi apa yang bisa kita pahami dari sosok Maria? Ketika orang itu miskin dan kemudian dikatakan bahwa dari perut Maria itu akan keluar raja. Percaya nggak orang? Kapan lu jumpa sama rajanya yang bisa memberikan kamu jadi anak yang raja juga? Ya kalau kamu anak raja atau anak pangeran, kamu kemudian mengandung dan kamu bilang ini anak raja, loh, kamu bilang bisa orang percaya. Tapi kalau kamu orang miskin, terus kamu tiba-tiba mengandung dan kamu bilang bahwa anak yang di dalam perut saya ini adalah raja. Gila apa? Kan gitu ya. Orang kan bilang, gila ini orang miskin, udah miskin, gila. Kalau sekarang kita pikirkan ya, iya juga ya, gitu. Nah, tapi Maria itu bilang, aku adalah hamba Tuhan, jadilah seperti perkataan Tuhan. Aku adalah hamba Tuhan, jadi jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Maria. Padahal di dalam hukum Yahudi pada saat itu, ketika ada seorang perempuan yang hamil di luar nikah, itu akan menjadi satu aib bagi kampung mereka. Dan biasanya perempuan itu akan dilempari batu sampai meninggal. Jadi banyak yang sebenarnya akan terjadi kepada Maria ketika dia menerima perintah Tuhan, amanat Tuhan untuk mengandung, ya kan? Kalau kita sekarang, kalau kita pikir-pikir, saya nggak punya suami nih, kemudian saya disuruh hamil, terus saya pikirkan lagi kan, nanti kalau aku hamil nggak tahu bapaknya, aku belum kawin. Nanti tahu, nanti tetua adat, dilempari aku sama sampai matilah aku nanti ya. Apa untungnya sama aku? Ngapain aku mau mengandung Tuhan? Gak ada untungnya sama aku, gak dibayar pun. Yang adanya aku nanti malu dan mungkin meninggal karena dilempar batu. Itu secara logika. Tapi tuh Maria tetap menyatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Artinya, jadilah kehendakmu Tuhan. Aku ini adalah budak Tuhan. Jadi kalau budak atau hamba itu kayak mana sih? Apa yang disuruh oleh tuannya, dia bilang dia akan kerjakan. Dia akan lakukan. Tapi beda budak dengan hamba adalah dan budak adalah ketika mereka disuruh, mereka itu dikasih upah. Dikasih upah, ada uang. Sementara Maria ketika disuruh Tuhan, dia mau dan dia menjadi hamba Tuhan, dia tidak mendapatkan apapun. Apa yang didapatnya? Penderitaan. Penderitaan yang dia dapatnya ketika dia mau mengandung Yesus. Penderitaan seperti apa? Kemaluan, malu. Dibilang adalah perempuan nakal yang hamil sebelum menikah. Ya kan?
Kemudian anaknya kemudian sakit melahirkan. Itu adalah sakit, penderitaan ya. Kemudian kehadiran anaknya ditolak. Satu karena hamil di luar nikah, karena anak yang lahir di luar nikah. Kemudian karena dikatakan bahwa anak ini raja, maka anak ini ditolak di mana-mana. Ditolak oleh orang Yahudi, orang Saduki, orang Farisi, itu semua menolak Tuhan Yesus. Selanjutnya kemudian dia melihat anaknya disiksa, dicambuk, dimahkotai duri, disalib. Ya, itu penderitaan seorang ibu. Kemudian dia melihat anaknya dibunuh, dicucuk perutnya. Itu kan penderitaan. Kalau mama kita di rumah, kalau kita jatuh, siapa yang si sakit nakku? Nande, nakku, sayangku, Nina mama. Memang kalau dulu, kalau sekarang enggak. Makanya hati-hati kata mama ya kan. Tapi kalau dulu waktu kita kecil, kan gitu. Jadi mama itu sekecil apapun, sampai sebesar apapun. Anaknya ya anaknya. Keluar dari perutnya. Jadi kalau anaknya sakit, mamanya yang stres. Kalau anaknya disiksa, mamanya yang sakit. Gitu ya. Kalau anaknya meninggal, mama yang paling sedih. Kenapa? Sebagian dari tubuhnya itu sudah pergi. Jadi itulah penderitaan yang akan dilalui oleh Maria ketika dia menerima amanat Tuhan untuk mengandung Yesus. Ya, tetapi apa katanya? Apa kata malaikat? Tuhan itu memberikan kasih karunia. Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada Maria. Artinya Tuhan itu ketika kita mau menjadikan diri kita sebagai milik Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia, kekuatan, semangat kepada kita untuk bisa melewati semua penderitaan. Oke? Ini adalah cerita tentang Maria di Lukas 1. Kita lanjut ke Roma 1. Nah, ini Paulus. Cerita Paulus nih. Paulus itu adalah salah satu rasul. Rasul Tuhan. Nah, Paulus ini juga di dalam Roma 1 tadi itu mengaku bahwa saya adalah hamba. Saya adalah budak Tuhan. Budak yang kemudian diberikan nama menjadi seorang rasul. Ya kan? Dia hamba sama dengan budak dan dia punya tugas adalah menjadi seorang rasul yang memberitakan Injil Allah. Tahu nggak bagaimana sakitnya menjadi seorang rasul? Satu hari itu Paulus itu pernah Paulus dan Silas itu pernah memberitakan firman di Yerusalem, ya. Kemudian ada seorang orang yang kerasukan. Lalu kemudian orang yang kerasukan ini selalu dipakai untuk mendapatkan nomor cantik kalau sekarang. Ya kan? Ada orang, nomor cantiknya berapa, Bang? Katanya sama orang gila. Bisa mendapatkan hiburan, bisa diolok-olok. Jadi itu ada satu orang yang menjadi kayak pemain sirkus yang punya orang gila tadi. Lalu kemudian suatu hari lewatlah Paulus dan Silas. Diikuti saja sama orang ini. Dulu bukan orang gila namanya, orang yang kemasukan setan. Diikuti terus. Lalu kemudian karena diikuti, maka disembuhkan oleh Paulus. Disembuhkan oleh Paulus, lalu kemudian orang yang kemasukan setan ini sembuh. Ada orang yang ketika melihat orang sembuh itu malah marah. Karena dia nggak dapat duit lagi nih. Harusnya dia kan menjajakan orang yang kemasukan setan tadi, sekarang dia tidak dapat duit. Maka kemudian Paulus dan Silas itu diajukan ke Herodes untuk diadili. Karena dia itu merusak penghasilan dari orang tersebut. Nah kemudian si Paulus dan Silas ini dipenjara di Roma. Jadi teman-teman bisa kita lihat bahwa sebenarnya pekerjaan rasul itu nggak gampang. Penuh dengan
tantangan. Kita ingat Stefanus yang dilempar juga sampai mati. Ya, banyak sekali. Atau kemudian rasul-rasul yang lain ada yang dipenggal, ya. Banyak sekali dari mereka yang meninggalnya tragis. Nah, apa sih tugas dari rasul? Dialah anak Allah. Ini memberitakan Injil tentang anak Allah, bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus itu bangkit dari orang mati. Itu yang pertama. Injil itu adalah penggenapan nubuat para nabi dalam zaman Perjanjian Lama. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu adalah penggenapan nubuat. Nanti kalau kita ada nanti penggenapan nubuat, nanti kita cari lagi datanya dari Perjanjian Lama. Banyak sekali yang menyatakan bahwa nanti akan ada raja, akan lahir Tuhan, akan lahir raja yang memimpin Israel untuk sampai kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa. Ya. Kemudian Paulus bertugas menuntun semua bangsa agar percaya dan taat kepada Kristus. Itulah tugas rasul. Termasuk juga kepada mereka yang ada di Roma. Ini adalah catatan-catatan yang bisa kita pahami dari Roma 1 ayat 1 sampai 7. Jadi teman-teman, dari Maria dan Paulus adalah sama-sama menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia menyatakan, Tuhan aku nggak sanggup. Sanggup. Lalu dia bilang, jadilah kehendak Tuhan. Nah sekarang saya, apakah saya hamba Kristus? Nah pertanyaannya itu ke abang-abang. Coba dulu ditanya, ada yang menjawab. Apakah saya hamba Kristus? Coba tanya dulu di hatinya, 1 menit. Siapa yang bisa bilang bahwa saya tidak hamba Kristus? Saya bukan, saya iya. Ada? Apakah saya hamba Kristus? Mark? Apakah Mark hamba Kristus? Apakah Jasmine hamba Kristus? Coba dulu dua-dua ini menjawab. Halo, Mark. Apakah Mark hamba Kristus? Mana ini? Mark sama Jasmine. Jasmine. Ya, Bi. Apakah Jasmine hamba Kristus? Iya, Bi. Iya, Bi. Oke. Apakah Bang Mark hamba Kristus, Bang Mark? Ya, Bi. Iya, Bi. Mantap kalau semuanya bilang bahwa dia hamba Kristus. Tapi ternyata hamba Kristus itu bukan cuma ya, Bi. Ya kan? Ternyata hamba Kristus itu dia harus menerima, percaya, dan menerima mandat untuk melayani orang lain. Apakah Kakak Jasmine karena dia hamba Kristus mau melayani? Mau dong, Bi. Mau, oke deh. Bang Obi juga mau? Obi. Mau, mantap. Nah, tapi katanya sekarang ini ya, nggak tahu kalau nanti ke depannya, nggak tahu waktu zaman Kak Noni sama Kak Gita. Ada orang yang mikir-mikir ketika dia mau melayani Tuhan. Jadi pertanyaan lagi kembali, apakah saya mau atau telah melibatkan diri dari pelayanan Kristus? Atau pertanyaannya, apakah saya malu melibatkan diri dari pelayanan terhadap Kristus? Atau apakah saya malas melibatkan diri dalam pelayanan Kristus? Apakah saya takut? Apakah saya jadi repot? Apakah saya buang uang nanti untuk melibatkan diri dalam pelayanan terhadap Kristus? Apakah saya nggak dapat duit malahan ketika melibatkan diri dalam pelayanan terhadap Kristus? Apakah saya buang-buang waktu? Nah, itu yang tantangannya ketika kita melayani Tuhan. Misalnya gini,
Adik-adik, nanti kita akan latihan ya. Nanti kan tahun depan ada Paskah. Latihan Paskah. Aduh Kak, males sekali lah. Aduh, males sekali lah. Enakan main game. Aduh Kak, waktu tidur siangku loh itu. Aduh, nanti misalnya ditanya ya, Davin, nanti nyanyi ya ke depan. Aduh Kak, takutnya jelek kali lah suaraku Kak. Gitu kan. Terus dia bilang, aduh Kak nggak sempat. Lagi ujian nggak sempat Kak. Nah, itu adalah tantangan-tantangan ke depan. Tapi ketika kita merelakan itu semua, keegoan, rasa malu, rasa takut, uang, waktu untuk melayani Tuhan, dan berkata, jadilah kehendak Tuhan dengan melakukannya, itu tandanya kita telah menjadi hamba Kristus. Seperti di dalam gereja ini. Ini kan semuanya pada close camp. Ya kan? Close camp ini. Sebenarnya ini juga satu pelayanan loh. Close camp ini menentukan apakah kita itu mau melibatkan diri terhadap Kristus. Ketika kita close camp, apa yang kita tutupi sebenarnya? Malukah? Maleskah? Ngantukkah? Kalau ngantuk berarti buang waktu ya. Kenapa? Mau tidur. Atau mau nonton. Atau mau main game. Jadi supaya nggak kelihatan kakak di close camp aja. Ini pelayanan. Jadi sebenarnya adik-adik, ketika kita berani, ketika kita gereja untuk membuka open camp, untuk menjawab apa pertanyaannya, untuk membuka suara kita ketika kita bernyanyi, ini kita sudah melibatkan diri dan mau menjadi hamba Kristus. Kenapa? Kita melepaskan keegoan kita. Saya nggak malu, saya nggak malas, saya nggak takut, saya nggak repot, saya nggak buang waktu, dan saya nggak buang uang dengan melayani Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah, waktu saya ngelayanin, supaya apa? Supaya gampang, udahlah sama Obi sama Raul aja lah. Seumuran kok kami, udahlah ah. Kalau nanti kalau sama orang yang lebih tua nanti dibilangnya pula, anak kecil tahu apa? Diam aja lah. Kan gitu ya. Kalau anak yang nanti lebih kecil dari aku, nggak ngerti pula dia nanti apa yang aku bilang, buang-buang aja, buang-buang waktu aja. Gitu ya. Atau sesuku. Lebih sering aku jumpa sama dia. Sekompleks. Atau sekelas. Ya kan? Jadi ini adalah bagaimana pelayanan kita. Kemana kita mau melayani? Apa kita betul-betul mau melayani semua orang yang nggak kita kenal? Aduh, nanti kalau nggak dikenal, gila aku rasa adek ya. Katanya pula sama aku nanti katanya. Aduh, matilah kita ini, nggak beranilah. Kan gitu ya. Tapi yang mesti kita pahami ketika kita menjadi hamba Kristus, semua itu harus kita buang. Rasa malu, malas, takut itu semua harus kita buang. Kenapa? Karena Tuhan itu akan memberi kasih karunia kepada orang yang mau melayani umat Tuhan. Jadi semua rasa malu, rasa takut itu akan hilang, akan diambil alih oleh Tuhan. Ketika kita sudah mau, Tuhan itu akan selalu ada berada di depan kita. Jadi sebenarnya bukan kita yang mau kerja, Tuhannya yang bekerja, tetapi Tuhan memakai kita. Sama seperti Tuhan itu memakai Maria, sama itu seperti Tuhan itu memakai Paulus untuk memberitakan firman. Sebenarnya Tuhannya yang bekerja itu. Bukan kamu, tapi Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak akan membuat kita ini menjadi orang yang bodoh terlihat di depan orang. Gitu. Tuhan tidak pernah memberikan itu. Itu ya adik-adik. Jadi dari hari ini kuatkan hati, semangatkan diri, agar semua kehendak Tuhan itu bekerja pada kita. Jadilah kehendak Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan. Supaya setiap hal yang kita lakukan itu adalah pelayanan terhadap Kristus. Bujur, Kakak Septri, saya kembalikan ke Kakak. Kita berdoa dulu ya Kak Sep.
Iya, Kak. Mari kita bersatu dalam doa. Abang Joseph, Abang Deren. Tuhan Yesus yang baik, bujur Tuhan, ibas kerina katandu, singgo brekendu, man kami wari enda, kam Tuhan, si tetap ngarak-ngarak kami, si tetap ngajari kami, maka kami banci ngelakukan kai si katakan du ibas firman du enda. Jadikan kami pelayan du Bapa, jadikan kami hambandu, singgit ngelayani kam, ibas umur kami si kitik dengar. Bujur Tuhan tetap ajar rindu kami. Ibas gelar anak andu kami Toto. Amin. Amin. Bujur bibi kami. Sebelum kita lanjut lagi, siapa di sini yang udah mau jadi permata, yang lagi belajar ngawan? Coba dibuka mic-nya saya, Kak, gitu. Siapa itu yang saya, Kak, ini? Matthew, Kak. Oh, Bang Matthew. Oke, Bang Matthew, tadi kakak, bibi kita udah bilang mau kita itu, kakak tanya dulu nih, Bang Matthew hamba Kristus nggak? Iya, Kak. Halo, Bang Matthew. Iya. Berarti kalau hamba Kristus siap melayani ya, Dek? Iya, Kak. Siap melayani kan, Bang Matthew? Oke, ditunggu pelayanannya ya, Dekku. Oke, adik-adik. Seperti yang dibilang bibi kita, karena kita ini hamba Kristus, kita harus siap melayani. Kita percaya kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, oke? Jadi semuanya itu jadilah kehendak Tuhan untuk kita. Oke, adik-adik, kita mau bernyanyi merespon firman Tuhan kita hari ini. Kita nyanyi sama-sama, melayani lebih sungguh. Putar, Kak. Sama-sama kita nyanyi ya. Kita resapi lagunya ya. Kita ulang sekali lagi ya. Semoga kita bisa sama-sama melayani Tuhan lebih banyak lagi ya adik-adik. Dimanapun kita berada loh. Kepadaku
Oke. Oke. Bisa dengar suara kakak adik-adik? Bisa ya. Oke adik-adikku. Kita masuk ke ayat hafalan. Wah, ayat hafalannya gampang banget nih. Pasti pada bisa semua nih. Coba kita baca sama-sama ya. Kakak baca dulu, baru selesai itu kakak tunjuk satu-satu buat hafal. Dihafal dulu, kakak tunjuk satu-satu untuk mengulangi hafalannya, oke? Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Oke, gampang banget nih. Oke, udah pada hafal belum? Udah ada yang hafal? Belum, Kak. Sesungguhnya, kata Maria. Belum? Oke, kakak tunggu ya, adekku. Coba dihafal. Aku udah, Kak. Ayo, siapa yang udah sebut namanya, Bang? Mikael, Kak. Oke, Bang Michael. Keren. Bang Michael. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Oke, diambil dari mana tadi, Bang? Lukas 1 ayat 30 berapa ya? 38 kalau nggak salah, Kak. Ya, Lukas 1 ayat 38a ya, sayang ya. Coba ulang-ulang, kakak mau lengkap. Dibilang ayat firman-nya, sayang. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Oke, luar biasa. Yuk, siapa lagi yang bisa? Saya, Kak. Oke, Bang Joseph. Lukas 30. Jangan dibaca ya, sayang ya. Dihafal ya, sayang ya. Ya, Kak. Lukas ayat 30. Gimana, Bang? Kak. Yang lain ada yang bisa? Ada yang bisa lagi? Ayo anak-anak Tuhan. Biasanya anak KKR Setiabudi nih. Raisa Davin angkat tangan tuh, Pak. Oke, Raisa Davin. Boleh yuk, Dek. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Oke, terima kasih Abang Raisa, Abang Davin, Kak Raisa. Yuk, siapa lagi? Bang Matthew udah bisa? Coba dulu ya, Kak. Oke, Abang. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku apa perkataanmu itu. Oke, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu ya, Dek. Oke. Siapa lagi? Kak. Tunggu ya. Bang Raul tadi ya, aku Kak itu ya? Timo, Kak. Oh, Bang Timo. Oke, Bang Timo yuk. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Oke, mantap Bang Timo. Siapa lagi tadi? Ada kakak perempuan? Saya, Kak. Oke, yuk Dek. Kak Audrey. Kak Audrey ya, bukan? Bang Joseph. Oke, Bang Joseph, yuk. Lukas 1 ayat 38a. Jadi kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terus? Ini dibaca atau gimana ini? Coba dihafal dulu ya, Dekku. Kalau aku baca Kak udah dari tadi, Kak. Ini masalahnya belum kuhafal, Kak. Oh, belum dihafal. Oke, Dekku. Dihafal lagi, coba lagi ya. Bang Joseph ya.
Atau mau diulang lagi? Oke, Bang Aga. Ayo, masuk Bang Aga. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Aga? Oke. Siapa lagi? Kak Audrey? Iya. Oke. Lukas 1:38a, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke, mantap Kak. Siapa lagi? Kak Gabriela. Halo Kak Gabriela. Kak. Yuk, udah bisa Kak? Bisa Kak. Lukas 1. Oke, yuk. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke, mantap Kakak. Siapa lagi yang belum? Saya, Kak. Kakak tunjuk satu-satu atau lagi yang mau bersedia? Kakak tunjuk lagi ya. Bang Aga Ginting. Halo, Abang Aga. Udah Kak? Halo. Ini Kak? Abang Halo, Aga, halo. yuk. Abang Aga udah bisa? Udah Kak? Halo Kak? Halo. Halo, apa? Abang? Udah bisa Kak, udah bisa. Oke, yuk. Udah bisa tapi kok nggak ada suaranya ya? Oh, langsung Kak. Lukas 1 ayat 38a. Langsung sayang. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke, mantap Bang. Bang Jorel. Halo Bang Jorel. Halo Bang Jorel. Iya Kak. Oke, udah bisa Bang? Belum. Coba Kak. mana? Oh belum, tapi kakak mau lihat dulu lah muka gantengnya sayang. Mana wajah gantengnya Bang Jorel ini? Dari tadi kakak nggak ngelihat video apanya. Kak. Bang Jorel? Oke, aku tungguin ya Bang Jorel. Hafal ya Dek. Oke Bang Joseph, boleh? Coba Dek Bang. Lukas 1 ayat 38 bagian A. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke, mantap Bang. Bang Jorel udah bisa? Bang Timothy tadi udah ya? Udah Kak. Oke, Bang Timothy udah tadi ya. Kak Maria, halo Kak Maria. Halo Kak. Udah bisa Dekku? Udah Kak. Udah, yuk buka videonya ya sayang. Yuk. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Wih, mantap Kak. Oke, lanjut lagi. Kakak mau dengar suaranya Bang Mark. Halo Bang Mark. Ya Kak. Yuk, udah bisa hafal Dek? Ya Kak. Yuk. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Jadikanlah padaku menurut perkataanmu itu. Oke, mantap Bang Mark. Bang Michael tadi udah belum ya? Bang Michael? Halo? Udah. Oh, udah. Kak Nesya. Kak Nesya, halo Kak Nesya. Halo, shalom Kak Nesya. Halo Kak Nesya. Oke, Kak Nesya mungkin lagi di kamar mandi ya. Bang Pascal, halo Bang Pascal. Halo Kak. Oke, yuk. Udah hafal, Dek? Udah Kak.
Udah? Udah, Kak. Udah, oke yuk. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke, mantap Bang Pascal. Bang Aga udah. Kak Ibel, ayo Kak Ibel. Iya Kak. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Oke, Kak Ibel, menurut perkataanmu itu. Terus Bang Raul. Ayo Bang Raul. Halo Bang Raul. Halo Bang Raul. Halo Bang Raul. Ya, Bang Raul tidak menjawab. Padahal Bang Raul hidup loh video. Padahal Bang Raul hidup loh videonya. Kok nggak menjawab ya? Apa? Halo Bang Raul. Halo Bang Sam. Ya Kak. Oke, ayo Dek. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oke, terima kasih Bang Sam. Bang Daren. Oh, Bang Daren sepertinya mic-nya nggak terhubung ya. Bukan Kak. Bukan Kak. Jadi? Dia itu anak kecil Kak, tapi salah anak Zoom kecil. Kak. Oke Bang Joseph. Bang Jorel, sudah hafal Bang Jorel? Belum Kak. Belum Bang. Halo Bang Jorel, belum bisa hafal? Coba kakak mau dengar suaranya, baca aja. Yuk. Lukas 1 ayat 38a. Baca sayang. Bang Jorel lagi ngapain Bang? Bang Jorel. Halo Bang Jorel. Ya, mungkin lagi sinyalnya tiba-tiba hilang kali ini ya. Oke, ada lagi yang belum? Yang belum kakak panggil? Bang Raul, udah bisa Bang Raul? Kenapa sih nggak dijawab kakak Bang Raul? Belum Kak, gitu. Halo Bang Raul. Buka mic-nya Dekku. Bang Raul, dengar suara kakak nggak Bang Raul? Oke, siapa lagi yang belum ya? Bang Aga udah, Kak Maria udah. Kak Nesya, halo Kak Nesya. Oke, Kak Nesya, Bang Raul, Bang Jorel. Kakak tunggu WhatsApp-nya. Oke. Ayo Kak, kita lanjut Kak. Hari ini Momo ya? Momo. Kak, suaranya di-unmute, Kak. Oke, sorry. Minggu depan, hari Minggu, kita, kan tanggal 26, kita ibadah YouTube ya, adik-adik. Nah, di hari Sabtunya, tanggal 25, kan hari Natal, kita ibadah YouTube juga. Jangan lupa ya, adik-adik, ada ibadah YouTube-nya di tanggal 25, dan ibadah YouTube di hari Minggu seperti biasanya. Oke. Kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Mumpung kita lagi di ini Momo, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang kurang ngerti mungkin tadi penjelasan dari bibi kita tentang firman hari ini? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke persembahan ya, Kak. Disiapkan semua persembahannya, dikumpulkan ke orang tua nanti ya, biar orang tua kumpulkan ke pertua dan diakan sektor. Mari kita sama-sama bernyanyi, adik-adik. Di pepulung ma persembahan ta.
Oke. Doa syafaat kita ya. Boleh Kak, oleh Bibi kita? Doa penutup kita hari ini, Bi. Ada yang mau didoakan? Adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, ada yang mau didoakan hari ini? Ada yang kurang sehat, ada yang ulang tahun, ada yang punya keinginan yang belum tercapai di tahun ini, ada, biar didoakan supaya diberikan Tuhan supaya tercapai. Ada? Oke, ini siap, ini langsung pertotoan Tuhan Kak Sherly. Iya, langsung aja Kak. Doa penutup. Doa Bapa kami, udah. Oke, baik, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur Tuhan Yesus untuk kebaktian kami yang telah selesai pada hari ini. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Engkau yang memberkati sehingga kebaktian ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, pada hari ini kami semua bertekad untuk menjadi hamba Tuhan yang mau melayani. Biarlah tekad ini dapat kami patrikan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga di dalam setiap pikiran kami, dalam setiap kegiatan yang kami lakukan, ini bisa menjadi hal yang kami ingat dan kami lakukan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu-Mu Bapa yang ada di GBKP Runggu Setiabudi ini khususnya. Tuhan yang tetap berikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka untuk beraktivitas Bapa, walaupun tetap dalam masa pandemik yang masih mengganggu aktivitas kami ini menjadi lebih baik, lebih bebas, tapi kami tahu bahwa Tuhan tetap menjaga kami. Jagai kami selalu Bapa, ajari Tuhan kami selalu di dalam setiap pelajaran yang kami jalani Bapa di dalam sekolah dan juga dalam pergaulan kami Engkau yang selalu menjaga kami, Engkau yang selalu mengajari kami. Ingatkan kami selalu untuk lebih mengedepankan Tuhan, mengedepankan pelajaran daripada hal-hal yang lain. Tuhan, Engkau yang jaga juga orang tua kami satu persatu. Engkau jaga mereka, Engkau bungkus mereka dalam berkat Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit Bapa, biarlah Engkau memberikan rezeki yang simpar kepada keluarga kami Bapa. Tuhan, Engkau yang berkati juga kegiatan perayaan Natal anak kecil dan balita yang akan diadakan nanti sore jam 3. Biarlah Tuhan yang melindungi dan memberkati semua peralatan dan seluruh kakak-kakak sekolah minggu yang menjadi operator di dalam kegiatan ini Bapak. Biarlah juga adik-adik sekolah minggu kami, balita dan kecil ini tetap ikut di dalam kegiatan ini, semakin banyak, semakin meriah perayaan Natal balita dan kecil. Tuhan yang bekerja di acara Natal ini. Di atas semuanya Bapak, kami telah mengumpulkan kolekte kami Bapak, biarlah kolekte ini dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk semakin banyak orang yang mengenal nama Tuhan dan percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami sengaja maupun tidak sengaja. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Siung putih alu pertoton Tuhan ninta dage ras-ras. Oh Bapa kami sini surga. Kebadian Rajandu selamin pratendu bastunin berikan man kami akan cukup basuari senda enda salah kami ini kami salah kalapa kami olamin kami babakan bebas percobaan ulangilah kami silat nari sebab kami sebagai kerajaan ras kuasa ras mulia sindekan dekana amin. Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga ku terima kasih. Selamat hari Minggu. Jangan keluar dulu ya. Kita foto dulu ya. Kak Sherly, boleh foto dulu Kak?
Oke, Kak. Yuk, yang belum dihidupkan kameranya dipersilakan untuk on kamera. Yuk. Ada Maria, ada Bang Jorel. Bilang 1, 2, 3 ya, Kak. Oke, Kak Gita. Ayo hidupkan kameranya, Kak Gita. Sudah? Oke, diambil ya. 1, 2, dan 3. Sekali lagi ya. Bentar ya. Jorel cuman kelihatan rambutnya loh. Malu Mana dia, gantengnya malu Bang dia. Jorel? Bang Pascal udah kayak Spider-Man, cuma lihat matanya. Ya, foto ya. Oh, Ganteng ganteng kali kan? Bang Jorel ini loh. Bang Timo cuman kelihatan atapnya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Terima kasih adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Terima kasih Kak Septri, Kak Sherly. Terima kasih, Mi. Bye.